Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abai Berisan di konten Nobay, Nostalgia bareng Abai. Abai sekarang sudah ditemani sama Riza mantap. Arija gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah brother. Gimana sekarang usaha lancar? Usaha alhamdulillah lancar ya, meskipun lagi pandemi gini. Kita nggak pakai masker karena kita lagi berdua ya, dalam terbuka ya. Iya. Alhamdulillah sih, ya sedikit-sedikit ada rezekinya lah. Ada rezeki. Lumayan daripada lumayan. Ngeraya gitu ya. Ngeraya cek paribasa kolot mah ya. Ngeraya. Leres. Sekarang kesibukan masih main musik? Masih? Kesibukan sekarang memang setelah bubar dari band terdahulu ya, alhamdulillah sih. Band apa bisa disebutin? Banyak sih yang yang paling terkenal. Aduh, yang paling, kalau berbicara yang paling terkenal sekarang banyak yang terkenal apa tuh ya? Tidak terkenal atau band aku atau ya? Pengalaman aja. Oh, gitu. Pengalamannya. Kalau yang dulu sempat hits itu dulu Keila Band dengan lagunya Yang Sadari Hati di album Tempat Yang Berbeda. Ya. Gitu. Tapi ya itu kan udah lama, udah bubar. Kalau musik kan memang never die, tidak ada matinya. Jadi masih terus saya tidak pernah melepaskan si musik itu, karena musik itu menemani di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detik, di setiap hirupan nafas gitu. Betul. Gitu berat. Betul. Saya setelah berhenti dari Kela, ya alhamdulillah sih sekarang saya bikin channel YouTube sendiri juga. Oh, udah punya channel YouTube sendiri? Ada channel YouTube sendiri. Namanya Riza K. Jangan lupa subscribe guys. Riza K. Sekarang udah berapa subscribe? Alah, masih sedikit, nggak kayak Abe. Abe juga sedikit atau masih di angka ribuan lah. Sama ribuan. Juga ribuan. Ya, bismillah ya. Sama-sama ya. Abe. Biarkan seperti air yang mengalir lah itu. Betul, yang penting kita ngonten terus. Ya, betul. Ibaratnya mau ditonton atau enggak, yang penting kita udah bisa mempersembahkan hiburan berkarya untuk yang nonton gitu ya. Itu dia, beneran. Yang penting apa nggak bisa orang sok keluarkan gitu. Tapi itu dia. Dikeluarkan lewat YouTube gitu. Betul, itu dia. Terus lanjut. Ada pengalaman apa lagi nih? Pengalamannya sih dari mulai menyenangkan, menyedihkan, sampai pahit dan memalukan juga banyak sih sebenarnya. Anjay, banyak di entertain banyak banget lah pokoknya. Jadi hirup pikuk di entertain memang ya, tahu sendirilah Abe juga kan. Sebentar dipotong dulu. Masuk di dunia entertain dari tahun berapa? Masuk di dunia entertain itu dari tahun mulai serius itu dari tahun 2010 ya. 2009 2010 lah mulai eksis di dunia entertain itu. Langsung ke musik. Memang basicnya dari dulu memang musik sih. Dulu memang musik, memang mau ngevlog, mau ngeprank juga kayak Abi itu nggak bisa. Sebelumnya ada nama band sebelum Keila nih. Ada nama iya, band. benar. Jadi ini sebelum Keila ini sebetulnya ada band yang dulu saya sempat kan tinggal di daerah ya. Iya. Ada band kebetulan saya tinggal. Enggak, nama band sebelum Keila. Keila itu di Kota Sumedang ya, daerah saya. Enggak, maksudnya sebelum Keila apa dulu nih namanya? Oh, sebelum Keila. Nama sebelum Keila itu namanya memang dari awal begitu kita ngebentuk langsung Keila. Oh, langsung Keila. Berarti nggak ada yang namanya nggak ada. Langsung Keila. Setelah Keila juga banyak beberapa band. Ada setelah Keila saya kan ke Seiya kan, terus ke Nukaya, terus ya band-band tiga itu. Yeah. Yang paling ininya sih orang lebih melihatnya ke Keilanya ya. Padahal saya udah melepaskan, maksudnya udah tidak pada porsinya di Keila, tapi tetap orang-orang
mengenalnya adalah sosok Riza Kela gitu. Iya Keila. Kalau boleh tahu di band Keila ini sebagai apa? Kela ini sebagai vokalis. Berarti bisa nyanyi. Bisa tuh, Bisa. nyanyi mah. Dia nyanyi ala kadarnya tapi nyanyi kamar mandi. Karena menurut AA nyanyi itu susah nggak sih? Kalau yang pertama kali sebelum di dunia entertain memang pernah ikutan tuh nyanyi itu awalnya tuh nggak pede. Nggak pede Nggak kenapa? pede. Tiap nyanyi pasti suaranya kan penyanyi kan suaranya getar gitu kan ya. Iya. Kamu lamun misalkan ningali ribuan penonton mah atau misalkan ratusan orang atau puluhan orang ningali gitu pas Iya. begitu nyanyi teh gempeur kumaha nervous gitu Iya, kan ya. iya. Oh bener-bener kalau untuk si nyanyi sendiri ini ya istilahnya sedikit-sedikit dipelajari gampang-gampang susah sebenarnya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Ngatur suara buat vokal itu. Ya? Buat vokal itu kerasanya begitu pas masuk di dunia entertain yang sebetulnya begitu masuk recording ternyata di dunia recording itu bernyanyi tidak hanya sekedar bernyanyi gitu. Jadi memang itu ada ya kita harus memiliki rasa, penjiwaan, ada feel-nya lah itu. Terus kita juga harus punya harus punya ciri khas warna sendiri juga kan. Betul. Enggak kayak maksudnya kita ada sosok yang digemari sama kita ketika kita masuk recording kita suaranya pingin mirip sama dia nggak gitu. Gitu jadi memang industri itu kan yang menentukan industri itu kan ada di vokalis sebetulnya ya di maksudnya untuk industri itu kalau kayak ada satu band ini ini suaranya si ini, ada satu band ini ini suaranya si ini gitu kan. Nah itu gitu. untuk membentuk itu memang agak susah sih, gampang-gampang susah lah. Gampang-gampang susah. Kalau boleh tahu band Keila ada berapa personil? Band Keila itu dulu. Bentar dulu, jangan dijawab. Sebat dulu. Sebat dulu ya guys. Oh boleh nih. Boleh sok. Sebat dulu ya guys. Sebat guys. Sorry. Lanjut ke pertanyaan. Sebenarnya ada berapa personil Keila ini? Keila itu ada 4 personil. 4 personil. Itu ada basis, ada gitar sama drum, vokal, disusul sama keyboard disusulnya itu ada keyboardis. Melodi yaitu cuma satu aja, gitar aja. Melodi itu soalnya Abai belum paham tentang musik gitu amat. Jadi kalau di band itu kan tergantung ininya kan ada rhythm, ada melodi gitu kan. Betul. Ada rhythm, ada melodi. Kalau di Keila ini rhythm sama melodi itu didudukinnya sama si Oi, gitaris itu dulu. Betul. Ada basis. Jadi si Oi ini melodi sama rhythm. Betul. Ada basis, ada drum, ada keyboard sama vokal. Jadi totalnya ada 5. Jadi ada 5. 4. Ya, totalnya ada 5. Totalnya ada 5, balonku ada 5 gitu kan. terus apa lagi? Jadi personilnya akhirnya yang tadinya berempat, jadi kita di ininya jadi berlima gitu. Jadi berlima. Bertambah satu orang keyboardis aja sih. Keyboard. Keyboard aja. Ada sempat ngeluarin lagu? Udah berapa lagu sih? Keila itu satu album. Oh udah satu album. Anjir gila keren Satu album itu kita kasih judul albumnya itu Tempat Berbeda. Iya. Tempat Berbeda. Nah, ini pas banget 1 tahun 1 album dan saya langsung dipecat dari band. Kenapa? Ya entahlah kenapa itu. Ada suara digetarin aja. Digetar. Udah digetar? Udah itu si Ucup. Cup. Jangan di situ Cup, masuk teling digetarin. Sok lanjut tadi di mana sih? Dari dipecat. Ya. Kenapa bisa dipecat itu?
Dipecat karena mungkin ketidakdisiplinan saya mungkin ya. Ketidakdisiplinan saya sebagai vokalis untuk di band ini. Mungkin jalannya sudah memang harus berpisah dengan band ini. Karena dengan sebetulnya nggak ada masalah dengan bandnya. Nggak ada Gitu. masalah sedikit pun sama personil pun nggak ada. Personilnya pun nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin ketidakcocokan di manajemen. Mungkin Masih kemungkinan. masih kemungkinan ketidakcocokan di manajemen. Mungkin sayanya banyak kekurangan karena manajemen ini terlalu sempurna untuk saya gitu kan. Karena saya kan orangnya tidak disiplin gitu. Tidak disiplin dalam Tidak hal. disiplin dalam hal suruh diet. Dulu kan gemuk banget badan. Oh, gemuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Suruh diet, gemuk, terus kemana-mana kan harus ikuti prosedur si manajemen ini gitu kan. Iya, karena kan paling depan vokalis. Paling depan. Betul. Paling disorot lagi. Betul paling solid. Makanya dari situ mungkin manajemen memperhatikan saya kurang disiplin, jadi akhirnya mengundurkan dirilah dari si Kela ini. Mengundurkan. Bukan mengundurkan sih, dipecat. Oh, dipecat. Dipecat karena tidak disiplin. Tidak disiplin. Nah, dipecat. Jadi dipecat. Akhirnya saya mengundurkan diri gitu. Karena kenapa saya mengundurkan diri? Karena menurut saya tidak menjadi manusia tidak sempurna, dan melihat si band ini bagus potensinya, dan melihat manajemen ini bagus, ya akhirnya saya angkat tangan gitu. Saya angkat tangan karena saya mungkin di sini banyak salahnya dan tidak sempurna, baik dari segi disiplinnya. Kayak lagu The Masid. The Nasib. The Masid. Tak ada manusia. Ulah bisi kopi lagi. Terus Gitu. apa lagi? Jadi memang di sini memang ada ketidakcocokan dia tadi di manajemen ya, tidak Iya. cocokan. Kalau sama orang-orang bandnya mah tidak ada masalah sih. Gitu. Dari personil nggak ada lah. Nggak ada dari personil aman sih. Aman. Itu. Cuman dari manajemen. Dari manajemen doang. Ada nggak sih lagu Keila yang sempat meledak, ada nggak sih? Kalau lagu Keila, alhamdulillah single pertama kita Sadari Hati ini itu booming. Judulnya? Sadari Hati. Sadari Hati. Sadari Hati. Keila Sadari Hati. Keila Sadari Hati Itu vokalisnya masih ya di album pertama itu Masih yang tempat sendiri? berbeda. Oh, masih. Jadi jadi ada Sadari Hati album single pertama itu alhamdulillah booming. Yang keduanya itu tempat berbeda juga akhirnya booming. Yang ketiga itu Tak Mampu Setia. Iya. Kita ngeluarin 3 single. Yang pertama klipnya bareng Sheila Marcia, yang kedua klipnya tempat berbeda bareng sama Dian Sastro sama Richard Kevin. Ya. Pernah sama Dian Sastro? Ya, sama Dian Sastro itu klipnya yang tempat berbeda. Video klipnya. Oh iya. Bukan pernah sama Dian Sastro. Bukan. kirain featuring gitu. Featuring. Featuring. Oh, enggak. Tapi memang di klipnya ada Dian Sastro sama Richard Kevin yang tempat berbeda. Nah, yang Tak Mampu Setia ini itu ada ada di yang Tak Mampu Setia ini klipnya itu bareng sama Ulan Guritno. Masa sih? Bener nih? Bener. Yang single ketiga Tak Mampu Setia itu sama Ulan Guritno. Video klipnya emang ada? Ada semuanya. Di mana? Ada di YouTube channel ada. Kalau yang Sadari Hati ada di YouTube channel aku, jadi saya. Yang tempat berbeda ada di channel YouTube saya, yang Tak Mampu Setia di channel nggak tahu channel siapa. Gitu. Jadi ini tuh kita meledak, kita nggak tahu, kita harus mencari kemana klipnya, tahu-taunya ada di channel YouTube orang gitu. Makanya ya udah aku share. Tapi itu orang personil bukan di YouTube. Bukan. Nggak tahu siapa. Itu. Tapi dia punya master klip aslinya, master. Berarti orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Ya mungkin bisa seperti itu. Bisa aja seperti itu. Makanya saya berarti ngambil karya orang lain dong gitu. Ya. Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadilah. Karena tanpa izin kan? Tanpa izin tiba-tiba. Soalnya kan itu lagu pasti ada hak cipta kan? Iya. Makanya saya kan baru paham-pahamnya tuh tahun-tahun sekarang ke sini-sini gitu kan. Saya nyari video klip Sadari Hati waktu zaman belum main YouTubean kan. Iya. Nggak pernah ini, pas tahun-tahun ke sini lihat Sadari Hati. Wah,
udah ada klip Sadari Hati, nggak tahu siapa tuh namanya gitu kan, udah ada diupload aja sama dia dapat video klipnya dari mana gitu kan, sementara personilnya sendiri nggak megang gitu kan datanya dan nggak ngupload. Bisa jadi teman dekat sih, Ya mungkin bisa jadi gitu, tapi nggak nuduh sih, bisa jadi doang gitu. Bisa jadi. Jadi. Yang kedua juga tiba-tiba ada yang ngupload juga, nggak tahu siapa, makanya langsung waduh. Ya nggak, logikanya gini, nggak mungkin lah kalau orang nggak kenal sama langsung punya video klip, punya itu. Pasti ini mah ya orang yang dekat lah gitu. Kemungkinan, tapi belum wallahu alam sih. Tapi gak nuduh sih saya, kemungkinan gitu. Ya namanya entertain ya seperti inilah. Kita yang capeknya, kita yang ininya kayak udah kayak sapi perah. Betul. Tapi nggak jadi masalah sih. Yang penting mah kita bekerja istiqomah. Ya kita alhamdulillah mengeluarkan karya, mengeksplorkan karya. Masalah nanti hasilnya seperti apa, cuman yang di atas yang mengatur. Iya. Aja berarti. Berdoa ya, jangan lupa berdoa. Ada sempat manggung nggak sih, Kalau manggung mah jelas. Kalau dulu alhamdulillah sih Kela ini nggak pernah sepi sama panggung. Bukan sombong ya. Iya. Kalau zamannya dulu masih RBT masih kencang. Tahun berapa tuh? 2010 itu zamannya RBT masih kenceng, terus manggung di mana-mana gitu kan, banyak acara di mana-mana, beda sama pandemi ini kan. Betul. Jadi alhamdulillah pulang itu bisa kehitung sama jari lah. Kadang kalau misalkan pulang, kan dulu tinggal di Bandung gitu kan. Iya. Jadi hari ini kita main di beberapa stasiun TV swasta. Pernah juga? Iya, di kayak dulu waktu zaman Nggak usah disebutin sih nama TV-nya mah. Pernah gitu. Di R di mana gitu kan, pokoknya isi acara musik. Beres dari acara musik misalkan dari kita berangkat jam 3 pagi kita berangkat ke Jakarta dari Bandung, nyampe studio, touch-up semua terus langsung syuting jam 9-nya kan, itu ngejar waktu kan. Beres dari situ kita lanjut ke Balikpapan, lanjut ke Tenggarong, lanjut kemana, itu keliling. Keliling. Gimana sih rasanya, capek nggak? Rasanya dulu ini cerita dulu ya. Dulu sebelum di Kela nih ya. Gimana nih, penasaran nih. Dulu ini sebelum waktu masih band-bandan biasa nih, pengen banget gitu ya keliling Indonesia gitu kan. Manggung, ngaca depan gitar-gitaran depan kaca gitu kan. Di ribuan penonton gitu kan. Iya. Oh, kebayang tur sana, tur sini, tur sana. Pas alhamdulillah doa terkabulkan, kita tur sini, tur sana, depan penonton itu kewujud semuanya. Wah alhamdulillah gitu kan. Panggung pertama, panggung pertama ditonton berapa? Waktu konser apa itu ya? Itu 10.000 penonton. Wah, pokoknya semangat banget. Panggung pertama kan kita dapat kontrak tur keliling Indonesia kan. Iya. Semangat kita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah udah seminggu kita nggak pulang-pulang kan? Iya. Capek di perjalanan lah kita. Berarti Kayla sempat booming juga pada masanya. Pada masanya booming. Booming juga ya. Pada masanya booming. Gitu. Nah, selanjutnya nih setelah seminggu kita manggung, udah beres seminggu kita kan rehat dulu. Rehat dulu, kita pulang ke Bandung, kita istirahat. Nah, udah nyantai-nyantai, panggilan lagi, besok main lagi TV gitu. Dari TV langsung lanjut ke Kalimantan, ke Aceh, langsung kemana. Pokoknya banyak banget ininya. Banyak banget ininya. Nah, udah lama-lama tuh, udah sering banyak panggung, kerasa lelahnya. Lelah. Vitamin kita tidak terperhatikan, bro. Tapi kan dapat honor juga kan? Dapat, alhamdulillah sih dapat. Dulu honor masih berapa sih? Sekali manggung? Sebetulnya kalau dibilangin di sini nggak enak juga sih. Nggak enak. Sekitar ini sebetulnya rahasia dapur rekaman, rahasia dapur sih. Oh iya. Tapi memang lumayan lah gede. Lumayan ada. Gede itu setelah keluar dari band ini, tahu kalau budget ini gede. Nah waktu itu dibayarnya cuman menyakitkan lah. Bayar tempat langsung dibagi gila plak gitu. Semua personil dibayar. Segini ya harganya, nominalnya segini ya. Itu bawain berapa lagu? Satu album. Berapa lagu?
12 lagu. Anjay. 12 lagu. Pokoknya lumayan lah. Kela itu budgetnya dulu tuh dari 35 sampai 45. Waktu lagi booming-boomingnya. Gitu baru tahunya itu setelah keluar dari Kela gitu. Tapi yang nyampainya ke Ada lah ya itu lah. Iya Gitulah. sih. Anu lah. Gitulah pokoknya. Ya. Panas entertainment panas bro. Panas. Kadang gitu sih ada orang yang nggak jujur juga sih gitu, nggak ada yang terbuka. Soalnya masalah uang menurut Abe sendiri emang sensitif. Masalah uang. Jadi masalah uang mah nah ini buat teman-teman yang dimanapun berada, masukan. Entertain itu menyenangkan tapi panas. Kayak tergantung dari mental kitanya sih sebetulnya. Gampang-gampang susah lah kalau untuk entertain itu. Ya, ketika entertain itu kita jalanin awalnya asik, tapi ketika nilai pundi rupiah sudah ada di tangan yang nominalnya lumayan besar, di situ ada getaran yang hebat. Jadi kalianlah yang harus bisa memainkannya, karena itulah yang akan membunuh semuanya. Jadi curhat ya baik Nggak apa-apa. Jadi curhat ini mah. Nggak apa-apa ini mungkin pelajaran buat para musisi baru mungkin ya. Ini mah sambil kasih masukan juga. Tapi kayaknya musisi-musisi sekarang sih yang baru udah pada pinter sih sebenarnya. Iya sih. Beda sama yang dulu mungkinnya udah pinter, terus manajemennya juga udah mungkin berubah kali ya. Maksudnya udah pada hebat-hebat sih kalau menurut aku. Kalau dulu memang zamannya si Kela ini ya, untuk saya pribadi saya mengalami dari ya pengalaman yang pahit, yang menyenangkan sekaligus, yang menyedihkan sekaligus gitu ya. Pokoknya mah jadi cukup membuat saya trauma. Itu aja sih. Ada nggak sih pengalaman manggung yang paling konyol gitu, ada nggak sih? Paling konyol. Kalau pengalaman dibilang pengalaman yang paling konyol ini kan memang kita kan Ada benar ada. Gokil banget itu. Gokil banget. Anjir, era tapi tepadulilah dah. Bodoh amat. Boleh nggak diceritain? Boleh. Paling konyol nih. Jadi yang paling konyol tuh ini. Kan memang kita pulang itu ke Bandung tuh kan cuman dihitung 2 hari kita istirahat, berangkat lagi. Iya. 1 hari berangkat lagi. Badan itu diporsir kan, capek. Sampai sakit pun kita minum vitamin gitu kan, sampai saya suatu hari manggung di daerah, lupa lagi di acara SMA Bazar gitulah, perpisahan atau apa gitu. Itu setelah habis main dari stasiun TV swasta langsung ke Ujung Pandang. Ujung Pandang di mana sih? Tahu di mana, lupa. Ujung Pandang aja, di ujung Pandangan. Ujung aspal. Balikpapan kali ya? Pondok Gede. Oh, itu mah judul lagu. Itu mah lirik lagu. Paling konyolnya gimana? Ada nggak pas manggung gitu misalkan? Ya, pas. Jadi memang saya dalam kondisi sakit di Ujung Pandang. Jadi bukan ujung aspal. Bukan. Pondok Gede. Oh, itu mah lirik lagu. Lirik lagu atau Bang Iwan Pales. Salam hormat untuk Bang Iwan Pales, the legend. Ya. Legend itu mah. Jadi pas manggung dalam keadaan sakit, dikasih vitamin, berangkat pakai pesawat kan, di pesawat udah menggigil. Maksain aja, mencret, diare, bolak-balik. Tapi nggak kecipirit di pesawat. Enggak. Apalagi kena AC, anjir. Kena AC teh jujur ya. Iya. Paling tensin gitu ya. Di pesawat kan nggak enak kan. Pengen pup tuh ya. Kebayang disedot gitu. Kebayang tuh luas gitu kan. Gitu lawan-lawan kan dicebor gitu kan. Iya. Anjir gimana ditahan tapi udah keringet dingin, udah AC, udah apa. Udah maksain tuh. Itu perjalanan kemana? Ke Ujung Pandang. Oh, Ujung Pandang. Daerah mana? Seberang ya? Seberang ya. Ujung Pandang. Nah, ke toilet udah beres, bolak-balik turun, masuk ke hotel. Di hotel dicariin tukang pijit apa semua. Pokoknya di ini aja. Nah, udah lumayan tuh. Ya. Lumayan minum obat apa namanya? Obat untuk biar enggak mencret gitu kan. Ya. Lumayan ada ininya. Nah, entah kenapa lah itu memang kondisinya memang mungkin lagi capek.
Kecapean mungkin. Capean mungkin sakit kan, tambah sakit kan. Manggung ceritanya, manggung biasa normal. Udah enakan lah dikasih vitamin. Satu lagu bro, main Langsung manggung. manggung nggak, maksudnya udah ke hotel, udah beres-beresnya malamnya malam besok acaranya jam 10 pagi. Main satu lagu. Penonton banyak nggak waktu itu? Anak-anak SMA banyak anak-anak SMA. Satu lagu, 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu, 5 lagu, ya sampai mau ending lah. Pas pertengahan, pas lagi jingkrak bro, anjir perut kuruk. Itu pas lagi nyanyi. Iya, Bawain lagu ke berapa? 8 ya, Lagu ke-8. 8. Terus perut nggak enak gitu kan, udah ke belakang bilang ke roadman tuh, ke ada kru, mules. Oh, ke kru sempet bilang. mules. Tapi gimana jawabannya? Ya, hajar. Kagok merenya. Kagok gitu kan, di atas ya gimana. Emang berapa lagu itu yang mau dinyanyiin? 12 12. lagu. Baru 8 itu teh. 8. Udah kerasa banget itu. Udah kerasa banget. Udah nggak kuat merenya. Udah nggak kuat. Tahan nyanyi. Pokoknya nyanyi juga. Ya fokus nggak fokus, kita harus kelihatan profesional lah gitu. Betul. Udah beres 9, 10, di lagu 10 bro. Ayo nyanyi teka aja, cet anjir. Untungnya cai ya tamanya, lain nggak gejelik gitu, tai. Aslina cet anjir. Cai keluar cai. Kecipirit. Iya. Cipirit. Kagok geus hajar we di luar panggung gitu. Tapi ente karena panggung eta. Ente di celana. Kan air meren. Ya air. Berbentuk air. Tapi kan di celana gitu kan. Kan posisi lagi diare merenya, Sakit perut, udah lagi diare. Wah, di celana gitu eta mah asli makading siang-siang kan kebayang. Aduh aing mah anjir sumpah ya. Era teh Keur nyanyi jadi bodo amat lah gitu. Ngarewas gitu. Aing ke Cipirit anjing sering gitaris anjing. Goblok. Aing ke Cipirit. Gila anjir lagi. Gila, bayangin guys lagi nyanyi ke Cipirit tuh. Di atas panggung ditonton ratusan orang ya. Iya, ditonton dia anak-anak SMA kan, tapi kan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Bodoh lah gitu. Nah, pakai jaket pakai gitu kan. Nah, eta kejadian paling memalukan, bener konyol eta. Tapi udah gimana kan, udah keluar mah keringet dingin tuh udah bercampur keringet dingin tuh udah mah asli mah pengalaman paling memalukan itu. Karena memang dalam kondisi sakit gitu kan. Akhirnya pas begitu turun udah beres acara turun panggung, jaket kadiekeun buntal aja. Sip, urang si Pirit aja. Langsung bawa. Dibawalah ke ini. Masuklah ke mobil, dibawa langsung gini. Pas beres ya anak-anak masih di lokasi, aku mau langsung ke kamar gitu kan. Ya. Ke kamar dibersih. Ya akhirnya dari situ bereslah acara, langsung balik. Iya langsung ngemas. Iya. Langsung pokoknya dari kejadian itu pokoknya dalam keadaan kondisi itulah beres lah cerita teh. Iya. Pulang ke Bandung. Pas pulang langsung sakit sebulan bro. Sakit. Tipes. Asli dulu. Berapa itu bulan sakit? Sebulanan. Hampir sebulan. Sempet dirawat? Enggak dirawat. Cuman di rumah ya? Di rumah 2 minggu apa berapa, enggak sebulan sih, 2 mingguan. Jadi pengalaman konyol ya? Pengalaman konyol eta. Jadi geus ka Cipirit tipes anjir kering. Gila, double kill itu. Parah eta mah beneran. Parah bisa. Sekarang Keila gimana? Masih jalan apa gimana? Keila memang udah punya kehidupan habitatnya masing-masing. Habitat Habitat kayak masing-masing. kayak hewan aja habitat. Dia punya kesibukan masing-masing. Prinsip masing-masing ya. Yang satu gitarisnya sekarang udah pindah warga negara kan. Kemana? Ke Amerika. Oh, ke Amerika. Gitarisnya yang satu Jakarta, yang satu di Solo. Gitu. Jadi kalau ama di sini di Sumedang. Usaha kecil-kecilan aja gini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa makan aja. Alhamdulillah gitu kan. Inilah nikmatnya dari hasil dari entertain itu, ternyata inilah nikmat yang sesungguhnya gitu. Ada pesan positif nggak untuk para musisi yang awam atau gimana itu? Nah, kalau untuk pesannya sih, untuk pesan saya, pesan ya ini untuk para
pesan untuk teman-teman musisi, Nah, teman-teman yang nonton yang itu ya. baru atau yang baru atau yang pokoknya untuk semuanya aja yang nonton ini, pesannya ketika kamu ketika kamu mengeksplorkan karya itu jangan setengah-setengah. Itu harus benar-benar dengan tekad, dengan hati, dengan pikiran yang benar-benar bulat. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang kita pikirkan itu belum tentu. Nah, artinya ngomong apa? Kumaha hese? Belum tentu Apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita tercapai. Bukan gitu. kan gitu maksudnya kumaha. Nah, Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, kita impikan itu belum tentu bisa tercapai. bukan belum tentu bisa tercapai. Nah, artinya tuh jadi ngeheng. Iya, intinya begini. Intinya aja deh. Intinya ketika kita mau mengeksplorkan karya kita, keinginan kita harus tanya diri kita sudah siap apa belum. Betul. Karena di depan itu tidak semulus apa yang kita impikan gitu. Betul. Karena kita memimpikan, wah diharap orang jadi artis ya, jadi penyanyi ya gitu kan, anjir orang jadi band ya, jadi ya oh pasti ngeunah pasti gitu. Nah, tidak seenak itu. Tidak seenak itu karena jalannya itu belok-belok harus bisa itu melewatinya ya. Intinya ketika kita masuk dunia entertain, mental harus kuat. Itu aja. Betul. Bisa nggak nyanyiin lagu yang Keila yang pernah booming itu? Boleh Nggak? boleh Sok. boleh Nyanyi. Be. Boleh Biasa kata Boleh, Be. nyanyi. Pengen dengerin suaranya. Boleh, Be. Sok. Siap ya. Persembahan dulu tuh. Guys, ini persembahan lagu dari Keila, dari vokalisnya langsung. Kalau Be nah jadi ngehengge apa nya? Nah, ngeheng. Tiba-tiba jadi ngehengge. Liriknya dari rap aja. Oh, dari rap siap. Dari rap aja kalau Siap ya. Kalau pales ya. ya sok setting aja dulu. Untuk semua yang ada di rumah dan ada di channelnya Abai Prison. Lagu dari Keila yang sempat hits, Sempat booming. sempat booming. Pada masanya Ada ya. masanya. Atau masanya sekarang gimana? Masih apa enggak? Nggak tahu. Oke. Sadari hati apa yang telah kau lakukan dan ku korbankan. Telah kau hancurkan hati yang selalu mengharapkanmu di sisiku. Selamanya. Gila keren banget sumpah. Itu lagu yang paling booming itu. Yang paling booming Gila, sih. keren banget, gila. Suaranya bagus banget, keren. Mungkin cukup segitu aja mungkin ya. Cukup ya. Guys, mungkin cukup segitu aja. Nggak ada pertanyaan yang lain? Udah deh, cukup aja deh. Cukup, nantilah next project lagi lah. Next project lagi lah Oke. kita bahas Next project lagi. ya, tapi Ya. bukan prank ya. Kamari aing di prank anjing. Ampura. Oke guys, sekian video dari saya dan Riza, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Subrek. Oh, Dan iya, jangan subrek. lupa subrek juga channelnya. Riza K. Oke, mantap. See you next video.
Bye Terima kasih. bye. Bye-bye.